persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Kami bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa setia, semua berkat kasih karunia oleh Tuhan. Bapak Ibu mengandalkan Tuhan dan menganggap Tuhan itu penting, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa berada di depan layar, yang berada di ruangan Holy Spirit. Puji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati sebelum kita mulai menara doa kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami rindu ya Bapa, kami haus. Kami ingin ya Bapa mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami ingin belajar ya Bapa. Sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu membimbing kami, menuntun kami. Kami ingin hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuntun kami semua ya Bapa, agar kami bisa masuk ya Bapa, masuk di dalam kehendak-Mu. Karena kami percaya setiap rencana, setiap rancangan-Mu adalah yang terbaik, yang indah bagi masa depan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bertahtalah di setiap pujian kami. Kami akan mulai ya Tuhan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau bertahta di setiap pujian kami. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa kami sudah berdoa, dalam nama Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama dari awal nyanyikan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari kita sembah, kita nyanyi. Segala
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Lebih dalam lagi dari awal, nyanyikan bersama, katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari kita sembah dan angkat suara kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita naikkan doa kita bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima setiap hormat pujian kita. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau membimbing kami melalui firman-Mu. Engkau tuntun kami ya Bapa melalui firman-Mu. Lebih lagi ya Allah kami, mari semuanya kita sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yes. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari lebih dalam lagi kita nyanyikan dari awal. Haleluya. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Semuanya lebih dalam lagi kita sembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari semuanya lebih dalam. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari semuanya lebih dalam lagi dengan lembut kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Ku. Puji Yesus, ku puji, ku muliakan nama. Oh, kami puji anak domba Allah. Ku puji, ku muliakan nama.
kehadiran-Mu Tuhan. Mata ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi, ulang. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan lewat nyanyian, bahwa Tuhan beri kami kemampuan, kekuatan untuk kami bisa tetap setia melayani Tuhan sampai kami tutup mata ya Tuhan. Beri kami hati seperti seorang wanita yang terus melayani-Mu, yang mau mendengarkan-Mu ya Tuhan, yang mau mengasihi-Mu, yang mau menyembah-Mu ya Tuhan. Hari ini di menara doa ini Tuhan, kami ungkapkan isi hati kami. Kami mau katakan, kami mencintai-Mu ya Tuhan. Kami merindukan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bicara buat kami. Tuntun kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati hidup kami Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang merancang jalan hidup kami, masa depan kami, masa depan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, tiap hari kami ingin menjadi berkat. Tiap hari kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Kami nantikan terus janji-Mu ya Tuhan. Janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Kau datang kedua kali Tuhan, Kau akan membangkitkan setiap kami ya Tuhan. Berikan kami tubuh kemuliaan. Dan Kau akan bawa kami masuk ya Tuhan, untuk memperoleh mahkota sorgawi itu.
Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan setiap hati anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan susah, sedih, kehilangan. Tuhan hiburkan, kuatkan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, sepanjang minggu ini kita sudah belajar tentang membangun kebiasaan hidup oleh iman, saudaraku. Dan hari ini kita akan belajar tentang upah orang yang hidup oleh iman. Ya, saya berikan judul khotbah saya, upah orang yang hidup oleh iman. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kitab Ibrani ini saya ingin stop dulu sebelum saya baca ayat, kita baca ayat yang kedua. Ya, saudara, ini surat saudara ditujukan kepada orang Kristen. Ya saudara, Yahudi, orang Ibrani. Ya, orang yang sudah percaya Yesus, sudah beroleh hidup yang kekal. Jadi nasihat daripada ini orang mereka ada yang berkata bahwa ini tulisan daripada Rasul Paulus. Saudaraku, ini nasihatnya adalah marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan apa saudara? Baca yang keras. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Saudaraku, tanggalkan dosa dan masuk dalam perlombaan. Ya, terus marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi saudara, ini adalah bicara tentang orang-orang yang sudah percaya Yesus, sudah beroleh hidup yang kekal. Sekarang mereka diminta untuk masuk ke dalam satu perlombaan. Artinya apa? Mereka diminta untuk hidup oleh iman. Saudara, oleh iman, ya kan? Di sini dikatakan mata kita tertuju kepada Yesus. Ya, supaya kita yang mau hidup oleh iman kita akan mencapai kepada kesempurnaan. Itu yang maksudnya saudara. Iman yang sempurna adalah iman yang apa saudara, yang menuju kepada kasih yang digambarkan oleh surat Petrus. Ya kan, dari iman tambahkanlah imanmu kepada apa saudara? Kepada kepada kebaikan. Kebajikan, dari kebajikan kepada pengetahuan. Dari pengetahuan tambahkan dengan penguasaan diri. Dan ujungnya adalah kasih, ada tangga itu saudaraku. Jadi iman yang sempurna adalah iman, bukan iman yang memindahkan gunung. Saudaraku, iman yang sempurna adalah iman yang dipraktekkan dalam bentuk kasih. Dari iman kepada kasih, dari kasih kepada iman. Itu ada bukit saudara. Jadi secara karakter dari iman yang kita peroleh, kita sudah beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh dari iman kepada kasih, iman yang sempurna. Setelah itu saudara, sambil kita bertumbuh dalam karakter, Tuhan juga minta dari kasih kepada iman. Ini bicara tentang apa? Pelayanan. Katakan amin. Melayani, berbuah. Yang mengerti katakan amin. Nah inilah renungan yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat yang 1. Itu maksudnya ayat 1 dan 2. Kita lanjutkan lagi saudara. Yuk kita akan baca sama-sama. Ya, ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa saudara? Hidup oleh iman. Istilahnya Paulus, perumpamaannya adalah melakukan perlombaan iman. Berlomba iman. Maksudnya untuk tingkatkan iman kita kepada apa? Kebaikan. Sebagai orang beriman, orang harus lihat kita sebagai orang yang apa? Yang baik. Bukan cuma sebagai orang baik, tambahkan lagi kalau sudah orang bisa tahu kita orang yang punya cerdas. Katakan amin, tidak bodoh, peka. Tambahkan lagi dengan apa? Penguasaan diri, bisa kendalikan diri,
Bukan kuasai orang lain, tapi kuasai diri sendiri. Saudara bisa ngerti? Ini urutannya. Ya, terus dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia dalam proses hidup oleh iman. Pasti ada ujian-ujian iman. Katakan amin. Yaitu apa? Pikul salib. Ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi upah daripada orang hidup dalam iman adalah duduk di sebelah sebelah kanan tahta Allah. Yesus hidup oleh iman kepada Bapaknya. Diminta kita untuk meneladani daripada Yesus. Jadi kesimpulannya apa di sini, saudara? Kesimpulannya gini. Allah tuh menaruh dua hal di depan manusia. Seluruh manusia yang ciptaannya. Dua hal, saudaraku. Yang pertama adalah apa, saudara? Allah memberikan hidup kekal di depan setiap orang berdosa yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang mengerti, katakan amin. Semua manusia yang lahir dari kandungan ibunya, mau dia lahir sebagai anak pendeta kah, anak orang Kristen kah, atau bukan, dia lahir sebagai orang berdosa. Nah, Yesus, Alkitab katakan bahwa Allah memberikan hidup yang kekal di depan setiap orang berdosa yang apa? Mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Dasar firmannya apa? Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Pastikan setiap kita yang mengikuti menara doa online ini, saudaraku, ya, pastikan saudara sudah menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, yang kedua, saudaraku, yaitu apa, saudara? Ya kan, Allah memberikan kerajaan surga, bukan lagi hidup yang kekal, ya kan? Di depan orang percaya yang telah mendapatkan hidup yang kekal. Setelah kita beroleh hidup kekal, Tuhan sediakan kerajaan Allah buat kita. Saudara, kerajaan Allah. Nah, saya mau nanya sama saudara sekarang. Saudara bisa jawab lewat live chat. Seorang penjahat yang bertobat dan percaya kepada Yesus dengan berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya menanya sama saudara, si penjahat ini beroleh hidup yang kekal atau tidak? Jawabannya adalah si penjahat ini beroleh hidup yang kekal. Dia orang berdosa, sama seperti kita orang berdosa. Dia bertobat, dia percaya Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan yang kedua saya mau nanya sama saudara. Si penjahat yang sebelah kanan Yesus ini, apakah dia beroleh kerajaan sorga? Ini yang kita akan bahas. Kita harus bedakan antara hidup kekal dan kerajaan sorga. Yang ngerti katakan amin. Ini yang kita akan bahas. Ya kan? Matius 5 ayat 20. Ini Yesus berkata, saudaraku. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang bertobat dan percaya kepada dia. Ya, dia berkata apa, saudara? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka orang yang belum bertobat dan belum percaya Yesus, ahli-ahli Taurat. Ya kan? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang percaya Yesus beroleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang ahli Taurat, kamu gak akan bisa masuk kerajaan sorga, kata Tuhan. Sudah ngerti gak saudara? Sekali lagi, Yesus katakan lagi, Matius 7 ayat 21.
Kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada lagi. Jadi siapa? Di ayat sebelumnya, saudaraku, kamu mengusir setan. Semua itu orang-orang yang percaya Yesus, maka dia bisa usir setan, sembuhkan orang sakit. Tuhan bilang, kalau kamu tidak lakukan kehendak Bapakmu, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Tapi mereka beroleh gak hidup yang kekal? Beroleh hidup yang kekal. Jangan salah saudaraku. Jangan salah, mereka beroleh hidup yang kekal. Cuma gak dapat upah. Saudara masih ingat gak kata-kata daripada tulisan di kitab surat Korintus? Pekerjaan setiap orang, perbuatan setiap orang akan diuji oleh apa? Api. Makanya apapun yang kita kerjakan, Tuhan minta kerjakanlah secara tersembunyi. Kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Supaya kita bisa masuk kerajaan sorga. Ngerti gak saudara? Jadi kesimpulannya apa? Si penjahat ini masuk gak kerajaan sorga? Enggak. Dia cuma beroleh hidup yang kekal. Nanti saya akan jelaskan kerajaan sorga itu apa. Saudaraku, jadi setelah kita beroleh hidup yang kekal. Jadi kita udah tahu di sini, ya kan? Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus apa? Bertobat dan percaya Yesus. Tetapi untuk memasuki kerajaan sorga, ya kan, kita harus memenuhi persyaratan, yaitu hidup oleh iman. Hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi kita. Bukan hidup mau-maunya sendiri, kehendak sendiri. Tapi hidup oleh iman, hidup oleh iman. Hidup, ya saudaraku, iman kan datangnya dari apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kehendak Allah. Katakan amin. Bukan mau pikiran sendiri, kehendak sendiri, ini harus jadi. Kalau enggak aku kecewa sama Tuhan. Kalau enggak jadi, enggak dapat. Orang yang tipe ini hidup kekal dapat, kerajaan sorga enggak. Makanya banyak kecewa hidupnya. Banyak berkelahi sama orang. Katakan amin. Katakan amin. Sudah jelas saudara ya, kan? Jadi setelah kita beroleh hidup yang kekal, Tuhan mewajibkan kita untuk hidup oleh kita diselamatkan oleh iman. Setelah kita diselamatkan, hiduplah dengan iman lagi. Supaya kita beroleh bukan cuma hidup yang kekal, tapi kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ya, oleh karena itu Tuhan di Ibrani katakan, ya kan, setelah kita beroleh hidup yang kekal, Tuhan menempatkan kita ke perlombaan iman. Masuk. Kita jadi peserta dari perlombaan iman. Diharapkan imannya terus bertumbuh sampai kasih. Supaya gak sia-sia semua pengetahuan yang kita cari, dapatkan. Kekayaan yang kita dapatkan. Bahasa-bahasa yang kita bisa dapatkan. Kadang-kadang, ya kan, apa gunanya kamu bisa bahasa semua manusia, bahasa malaikat sekalipun, kalau kamu tidak punya kasih. Untuk bisa sampai kasih, dimulai dari iman, kepada iman, kepada iman, kepada iman, sampai kepada kasih. Saya dapat pengertian ini, amin. Nah makanya saudaraku yang Kristus, di sini dikatakan, ya kan, Filipi 2 ayat 12 kita baca sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana cara mengerjakan? Hidup oleh iman. Bukan hidup dengan daging, sifat lama kita. Hidup oleh iman. Hidup oleh percaya kepada firman-Nya. Kepada kehendaknya. Kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin saudaraku. Jadi sekali lagi saya mau katakan begini. Kita mendapatkan hidup yang kekal dan keselamatan dengan beriman kepada Yesus Kristus.
Tetapi kita harus kerjakan keselamatan kita dengan apa? Hidup oleh iman atau mengikuti perlombaan iman untuk memperoleh mahkota sorgawi atau kerajaan Allah. Jadi masuk dalam kerajaan Allah itu untuk memperoleh mahkota sorgawi. Katakan amin. Nah, namanya perlombaan lari. Saudara, perlombaan lari ini, ya saudara, perlombaan lari ini bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan salah saudaraku. Ya, perlombaan lari ini untuk memperoleh kerajaan sorga atau mahkota sorgawi. Karena dikatakan bahwa setiap perlombaan pasti akan ada pemenangnya. Setiap pemenangnya itu yang akan dapatkan mahkota. Yang ngerti katakan amin. Ya saudara, itu yang artinya 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud kerajaan Allah, kerajaan sorga atau mahkota sorgawi. Yang ini upah untuk setiap kita yang mau hidup oleh iman. Saudaraku, nah saya tulis bahwa upah yang diterima oleh setiap orang percaya yang hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi kita adalah apa? Mahkota sorgawi. Itulah upahnya. Katakan amin. Masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Mereka yang menerima mahkota sorgawi, yang masuk kerajaan Allah adalah mereka yang akan memperoleh apa? Kemuliaan dan turut memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dasar firmannya apa? Wahyu 3 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menang. Hanya yang menang. Saudara, penjahat sebelah kanan Yesus menang atau kalah? Dia gak pernah ikut perlombaan. Dia cuma memenuhi syarat untuk ikut perlombaan. Tetapi dia tidak ikut berlomba. Jadi pemenang enggak. Jadi dia beroleh hidup yang kekal. Tapi dia tidak beroleh mahkota sorgawi. Katakan amin saudara. Saya ngerti. Sekarang pilihannya jadi orang Kristen, saudara mau apa? Nah cukuplah seperti penjahat aja lah. Ya mudah-mudahan pas akhirnya kita masih bisa bertobat. Tapi kalau enggak akan sisip. Ya saudara bisa mengerti. Katakan amin. Nah ini yang kita dilatih. Ya, kita baca Wahyu 3 ayat 21. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Jadi turut memerintah. Duduk sama aku di atas tahtaku. Turut memerintah. Katakan amin. Wah keren banget. Duduk sama-sama Yesus. Ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Ini soal duduk saudara. Soal duduk saya mau ngomong. Ya. Saya tuh dapetin waktu udah lama sih. Waktu saya masih saya baru berjalan jadi Kristen belum lama gitu. Saya dapetin pengertian begini. Kamu mau gak duduk dekat sama Yesus? Dimulai dari kalau kuliah duduknya di depan. Paling tidak nomor 2 di depan. Yang dekat sama dosen. Tujuannya apa? Pertama supaya bisa menunjukkan keseriusanmu karena. Dan kamu anggap penting pelajaran dosen itu. Kamu duduk depan. Jadi kamu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ketika saya ibadah. Saudaraku. Sejak saya dapat pengertian itu. Saya ibadah dulu masih belum menjadi pendeta. Kalau ibadah, saya pasti cari dulu kan masih di Wisma Karsa Pemuda itu Pak Niko ibadahnya. Pasti tempat duduk saya kalau nomor 1 kan tempatnya pendeta tuh biasa pengerja. Saya tuh biasa nomor 2 di pinggir. Itu yang pas dekat mimbar tuh. Pertama saya mau tunjukin bahwa serius saya mau ibadah. Yang kedua saya mau dengerin firman. Yang ketiga supaya gampang dapat impartasinya. Saya ngerti ya. Coba ya saudara, coba ketika saya coba mulai rohani saya mulai jauh, mulai mundur. Kan kehidupan rohani kan bisa naik turun, betul gak? Kadang semangat, kadang turun, betul gak? Ya namanya. Ketika rohani saya mulai merosot, saya tidak lagi duduk nomor 2. Saya kadang datang gereja, kadang enggak. Kalau tahu datang, saya duduknya agak ke belakang.
Kalau saudara memang mau anggap ini penting ibadah ini. Ini waktu yang aku sudah luangkan waktu, aku sudah berikan waktu, sediakan waktu ini. Aku nggak mau sia-sia. Ini berharga banget buat saya. Saya akan duduk di tempat di mana tidak ada gangguan apapun. Saudaraku, Tuhan bilang barang siapa yang menang, hanya yang menang. Dikatakan ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Kalau duduk sama-sama dengan Tuhan di tahta, apa yang kita buat? Kita nggak malu sama Tuhan. Kita nggak minder sama Tuhan. Kita nggak takut sama Tuhan. Betul tidak saudaraku? Kalau kita takut, kita nggak mau duduk dekat-dekat Tuhan. Jauh-jauh saja. Ngerti gak saudaraku? Kapan kita bisa duduk dekat di depan, mau dekat sama Tuhan? Ketika kita tahu, aku ini pemenang. Aku memang mau jadi pemenang. Saudara-saudara, katakan amin. Ya, kalau kita ke gereja mulai duduk di belakang, apalagi kalau bisa tuh ada tiang, kita nyumpet situ. Saudara, saya berdoa kita semua jadi pemenang. Kita bisa duduk sama Tuhan. Nggak menakutkan kok Tuhan. Nyaman banget. Coba saudara duduk diam tiap hari di hadirat, diam sebentar, rasakan dia. Nyaman kok, dia nggak menakutkan. Saudaraku, amin? Iya. Jadi saya ingin beritahu kepada saudaraku yang seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ya kan, siapa mereka yang memperoleh mahkota sorgawi? Mereka yang sudah menang. Yang menang itu maksudnya apa? Saya ulangi lagi, Matius 7 ayat 21, ini perkataan Yesus. Ini mereka yang menang. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya yang orang yang menang adalah orang yang apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara dan saya bisa melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita ngerti kehendaknya. Kita bisa ngerti kehendaknya dari mana? Dari firman Tuhan. Katakan amin saudara. Dari firman Tuhan. Ya. Jadi mereka yang memperoleh mahkota sorgawi adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Dan mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kita dapat melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan hanya apabila kita hidup oleh iman. Kita buka Alkitab kita. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Salibkan. Kita harus berani berkata tidak kepada diri kita. Kalau itu ya kan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu bisa merampas sukacita sorgawi yang ada dalam hati kita. Itu yang namanya disalibkan. Namun aku hidup. Tetapi apa baca? Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah apa? Hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin saudara. Saudara mau hidup oleh iman? Ya, saudara masih ingat kebiasaan orang yang hidup oleh iman adalah pertama, dia memiliki kehidupan doa. Yang kedua, dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, dia suka merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia bergantung kepada Roh Kudus. Dia suka melayani dan memberi dengan murah hati. Katakan amin. Saya sudah selesai. Saya berdoa sudah diberkati dan pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri. Seperti wanita. Kita nyanyi seperti wanita. Tetap setia. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Mari sekali lagi. Seperti wanita
Engkau baik bagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan, kami mau hidup oleh iman. Biarlah ya Tuhan, dari iman kami akan mengarahkan hati kami, pikiran kami, mata kami kepada Tuhan Yesus yang memberikan, yang memulai daripada iman kami, memberikan kami roh iman dan membuat iman kami menjadi sempurna, yaitu menjadi kasih. Biarlah ya Tuhan, aku berdoa pada hari ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di menara doa ini. Tuhan, berikanlah buat kami Tuhan, iman itu Tuhan. Iman itu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman kami kepada kebaikan. Kepada kebaikan pengetahuan. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang cerdas ya Tuhan, yang mengerti, punya kecerdasan rohani. Karena kami bisa mengerti ya Tuhan, hati-Mu, pikiran-Mu. Tuhan, kami mau tambahkan dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Dari penguasaan diri kami mau tambahkan dengan ketekunan. Ya Tuhan, dari ketekunan kami mau tambahkan pada kesalehan. Dan kepada kesalehan kami ingin menambahkan dengan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan semua orang. Tuhan, biarlah ya Tuhan iman kami bertumbuh. Ya Tuhan, dari iman kepada pengharapan. Dari pengharapan kepada kasih. Tuhan, karena hidup kami tidak ada artinya apa-apa. Ya Tuhan, kalau kami tidak hidup dalam kasih. Hidup oleh iman adalah hidup oleh kasih. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan kami mau hidup oleh iman. Ya Tuhan, kepada anak Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, biar kami bisa mengasihi sesama kami manusia. Seperti diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami, ampuni. Kalau kami hidup dalam kebencian hari-hari ini Tuhan, kemarahan, kekecewaan, ampuni kami. Kami mau ya Tuhan masuk dalam perlombaan iman. Biarlah ya Tuhan kelak ketika Engkau panggil kami, hari di mana Engkau panggil hidup kami untuk pulang, kami bisa masuk dalam kerajaan-Mu. Kami bukan hanya memperoleh hidup yang kekal, tetapi kami memperoleh mahkota sorgawi. Kami masuk dalam kerajaan Allah. Kami akan turut memerintah bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Dia. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Tuhan ada
untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bukan cuma beroleh hidup yang kekal, tapi kami beroleh mahkota sorgawi itu. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi, memelihara, menuntun setiap jemaat-Mu ini, umat-Mu ini yang setia. Ya Tuhan, mengikuti ya Tuhan program Menara Doa ini ya Bapa. Biarlah hidup kami terus diubahkan, bertumbuh dan diberkati. Kami bisa melihat ya Tuhan segala berkat-berkat sorgawi. Kami bisa nikmati selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan. Ya Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Untuk ya Tuhan menopang daripada pembiayaan pelayanan Menara Doa ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.